Itu sangat sunyi di sekitar Life and Dead Ring. Semua orang menatap daftar tripod surgawi yang muncul sebentar dan kemudian menghilang perlahan. Akhirnya, mereka sadar. Keempat dalam daftar setengah. Dia hanya bertempur satu kali dan mengalahkan gubernur kota muda, tapi dia langsung melaju ke tempat keempat di daftar setengah. Cincin hidup dan mati hanyalah salah satu referensi untuk daftar tripod surgawi untuk mengevaluasi kekuatan seseorang. Namun, dia menduduki peringkat keempat di daftar setengah setelah pertarungan di cincin hidup dan mati. Ya Tuhan, jika evaluasi komprehensif lainnya dipertimbangkan, apakah itu berarti dia bisa menempati peringkat pertama di Half-Life? Tapi dia hanya berada di tahap menengah dari tahap setengah langit. Mungkinkah dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya? Semua penguasa di tahap setengah surgawi di 3 benua dunia dekat surgawi bukan tandingannya. Banyak orang membicarakannya dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat cara Suke masuk ke daftar setengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Sekarang, saya hanya bisa mengulangi ini untuk ketiga kalinya. Saya tidak salah menilai dia. Dia akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Dia adalah bibit yang bagus. Susu, tidak apa-apa. Mari kita bicara tentang masa depan. Sekarang, dia adalah adik laki-lakiku. Terlebih lagi, aku masuk 10 besar di daftar manusia. Qin Susu berkata dengan enggan, tapi dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia pikir dia telah meremehkan Suke. Orang ini telah mengalahkan Ling Feng, yang berada pada tahap kultivasi yang sama dengannya, dari awal hingga akhir. Lebih penting lagi, dia menduduki peringkat keempat di daftar setengah oleh daftar tripod surgawi. Dia menjadi terkenal setelah pertarungan ini. Sejak awal waktu, favorit surga yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sungai panjang sejarah. Namun, jumlah orang yang bisa melakukan ini pasti kurang dari 10. Gubernur muda kota, gubernur muda, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, ledakan teriakan gugup datang dari kerumunan. Kemudian para penjaga dan pelayan rumah gubernur kota, dipimpin oleh pelayan tua, datang dengan tergesa-gesa. Mereka menerobos kerumunan dan membantu Ling Feng, yang telah dipukuli sampai babak belur, untuk berdiri. Ling Feng telah dipukuli sampai pingsan. Namun, pelayan tua itu mengeluarkan pil bermutu tinggi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bahkan menggunakan kekuatan inti surgawi untuk membantunya mencernanya. Setelah beberapa saat, Ling Feng perlahan bangun. Melihat kerumunan di sekitarnya dan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, ekspresi Ling Feng berubah. Aku kalah. Bagaimana aku bisa? Ling Feng tidak percaya. Bahkan pada saat ini, dia tidak dapat menerima hasil ini. Teknik pedang benar-benar kalah dari teknik tinju. Intinya adalah lawannya adalah seseorang yang bahkan belum masuk ke daftar tripod surgawi. Di mana pria itu? Cepat, cari dia dan tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Tuan muda ini tidak akan pernah melepaskannya. Ling Feng berjuang untuk berdiri dari kerumunan dan berkata dengan wajah penuh amarah. Karena dia sudah kalah, tidak mungkin dia bisa mengubah hasil pertarungan. Namun, Suke memiliki bukti rahasia skandalnya, jadi dia tidak bisa melepaskan Suke. Aduh! Tiba-tiba, teriakan datang dari Life and Dead Ring. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Suke, yang tidur nyenyak, sekarang sudah bangun. Dia membuka matanya yang mengantuk dan duduk di sana, meregangkan tubuh. Rona merah di wajahnya sudah lama memudar dan kembali normal. Jelas, dia sadar. *CK. Tidak mungkin. Dia sangat mabuk sekarang. Bagaimana dia bisa sadar begitu cepat? Sepertinya fisik orang ini tidak sederhana. Semua orang terkejut. Alasan mengapa Suke sadar begitu cepat memang karena fisiknya yang istimewa. Selain itu, dia telah mengolah seni 5 elemen kuno, sehingga kekuatan inti surgawi di tubuhnya sangat cepat. Selain itu, saat dia bertarung melawan Ling Feng barusan, dia telah mengubah sebagian besar kemabukan menjadi kekuatan. Karena itu, dia tidak mabuk lagi. Setelah tidur sebentar, semua alkohol di tubuhnya langsung habis. Namun, saat ini, Suke masih duduk di tanah, menatap orang-orang di sekitarnya dengan wajah bingung. Kemudian dia berdiri perlahan dan menggaruk kepalanya, berkata, "Aneh, kenapa aku tidur di sini? Di mana Ling Feng?"
Saat dia berbicara, Suke kebetulan melihat Ling Feng yang wajahnya masih bengkak. Dia segera berteriak, "Ling Feng, mengapa kamu lari ke sana? Di mana pertempuran yang adil? Mengapa kamu tidak segera datang? Jangan bilang kamu ingin mengaku kalah." Suara mendesing. Tiba-tiba, semua orang yang hadir, termasuk Ling Feng, tercengang. Apa yang orang ini ingin lakukan? Apakah tidak cukup untuk bertarung sekali? Apakah dia ingin bertarung untuk kedua kalinya? Bajingan, jangan pergi terlalu jauh. Ling Feng segera meraung dengan marah. Dia juga merasa Suke masih ingin mempermalukannya setelah menang. Apa yang terlalu jauh? Bukankah kamu bilang ingin pertarungan yang adil? Aku bahkan tidak memukulmu, dan kamu kabur. Juga, ada apa dengan luka di wajahmu? Aku hampir tidak bisa mengenalimu, berkata dengan percaya diri. Dia kemudian menambahkan, sejujurnya, itu benar-benar jelek. Bajingan, Ling Feng sangat marah. Dia menunjuk Suke dan memerintahkan para penjaga, "Saya memerintahkan Anda untuk segera menangkapnya. Jika dia berani melawan, laporkan kepada ayah saya." Para penjaga tiba-tiba panik, dan tidak ada yang berani bergerak. Dengan kekuatan tempur Suke, siapa yang berani naik dan mati? Sialan, Ling Feng, kamu penjahat tercela, kamu bilang itu akan menjadi pertarungan yang adil. Sekarang kamu ingin menggertakku dengan lebih banyak orang? Sialan, datang ke sini dan aku akan memukulmu sampai mati, sangat marah. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Ling Feng tiba-tiba berubah. Kemudian tanah di bawah kakinya tiba-tiba mekar dengan semburan cahaya, dan kehampaan berubah. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya dan langsung dipindahkan ke Life and Dead Ring. Terkesiap. Semua orang di daerah itu tersentak kaget. Dia benar-benar datang. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran pertama, dan pertempuran kedua akan segera dimulai. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah perlu mempermalukan gubernur kota muda Ling seperti ini? Itu tidak benar. Lihat ekspresinya, sepertinya dia tidak mencoba menggoda orang. Sebaliknya, sepertinya dia baru saja melupakan pertempuran. Sial, mungkinkah orang ini minum terlalu banyak dan pingsan? Pingsan? Apa itu pingsan? Haha, hanya orang seperti kita yang minum yang akan mengerti kata ini. Jika kita minum terlalu banyak dan terlalu mabuk, kita akan melupakan sebagian ingatan sebelum dan sesudah minum. Oleh karena itu, kita menyebutnya pingsan. Betul, sekarang sepertinya orang ini benar-benar minum terlalu banyak dan pingsan. Puff, bagaimana dengan gubernur muda Ling? Apakah dia akan dipukuli lagi? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Situasi ini terlalu aneh. Start, apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja menang. Ling Feng juga memperhatikan bahwa ada yang salah dengan Suke, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menangkan S saya. Saya bahkan belum mulai bertarung. Bagaimana saya bisa menang? Jangan bicara omong kosong. Bukankah Anda hanya punya waktu 1 jam untuk melatih keterampilan? Cepatlah, jangan bilang aku membuang-buang waktumu di sini." Jelas, ingatan Suke berhenti setelah dia mendapatkan Drunken Immortal Fist, dan sebelum dia mulai minum. Jadi sekarang setelah dia selesai berbicara, Suke segera memanggil antarmuka sistem dan langsung mengeluarkan lusinan kotak Maotai dari sistem store. Dia siap untuk tampil all out. Berhenti minum. Ling Feng melihat ini dan langsung ketakutan, jadi dia buru-buru berteriak. Dalam jam ini, mereka tidak diizinkan meninggalkan Life and Dead Ring. Namun, begitu Suke diizinkan minum, dia merasa bahwa dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lari dari panggung dan mengaku kalah. Sial, bagaimana mungkin aku tidak minum ketika aku berlatih Drunken Immortal Fist? HMPH, kamu ingin menghentikanku? Tidak mungkin. Suke segera menatap Ling Feng, lalu langsung mengambil sebotol besar Maotai dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Mulut. Wajah Ling Feng berubah drastis dalam sekejap, dan dia berteriak dengan wajah penuh keputusasaan, "Tidak!" Setengah jam kemudian, dentang. Bersamaan dengan suara renyah, Suke memecahkan botol anggur terakhir. Dia terhuyung-huyung di tanah seperti tumpukan lumpur. Dia mabuk lagi. Anggur, mana anggurnya? Ayo. Sama seperti sebelumnya, dia mulai meneriaki kerumunan untuk meminta anggur lagi.
Tapi kali ini, tidak ada yang berani melemparkan minuman keras palsu padanya. Tapi kali ini, Suke minum lebih dari 10 karton Maotai 10.000 tahun, yang jauh lebih banyak dari yang dia minum sebelumnya. Dia sangat mabuk hingga hampir 100 kali mabuk. Ling Feng berdiri di samping dengan wajah putus asa. Dia tidak berani membuat suara apapun dan hanya bisa diam-diam bergerak lebih dekat ke tepi Life and Dead Ring. Dia lebih suka melompat dari panggung dan mengaku kalah daripada dikalahkan oleh Suke lagi. Selain rasa malu, yang utama adalah terlalu menyakitkan. Jika dia tidak mengeraskan tubuhnya, dia akan dipukuli sampai mati oleh tinju Suke di pertempuran pertama. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menunggu pengurus rumah tangga tua membawakannya obat. Gubernur muda, cepat turun. Pada saat yang sama, seseorang di antara penonton mendesak Ling Feng untuk turun dari panggung. Ya, cepat turun, tidak perlu bertengkar lagi. Orang ini hanyalah monster. Kita tidak bisa mengalahkannya. Ngomong-ngomong, gubernur muda, jangan gunakan seni pedang cahaya ungu mengalir. Orang itu tampaknya sangat peka terhadap ungu. Ya, dia meneriakkan sesuatu seperti awan ungu sebelumnya. Mungkin semacam cahaya, harta karun, atau bahkan nama seseorang. Tidak, jika kita tidak menggunakan seni sihir, bagaimana jika orang itu menyerang kita? Bukankah kita akan melawan? Puff, apakah menurutmu gubernur muda memiliki kesempatan untuk melawan dalam pertempuran tadi? Maafkan aku. Banyak orang menawarkan strategi Ling Feng untuk membantunya melarikan diri dari cengkeraman Suke. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, Ling Feng juga mendapat inspirasi. Dia bereaksi karena aku menggunakan seni pedang cahaya ungu mengalir. Dengan kata lain, jika aku mengubah warnanya, dia mungkin baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Ling Feng segera mengulurkan telapak tangannya dan menyelipkannya ke pedang. Darah segera menutupi seluruh bilah pedang. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua ini untuk mencegah munculnya cahaya ungu saat dia membela diri setelah Suke menyerangnya. Jadi, dia menggunakan darahnya untuk menutupi cahaya ungu. Hongyan, apakah itu kamu? Namun, pada saat itu, Suke tiba-tiba menoleh untuk melihat Ling Feng dan berteriak dengan penuh semangat. Suara mendesing. Dalam sekejap, Ling Feng tercengang dan hampir memuntahkan darah. Bajingan, setelah Zixia datang kecantikan lain? Apakah Anda mengumpulkan ketujuh warna pelangi? Suara mendesing. Ling Feng tidak berani ragu sedikit pun. Dia segera membuang pedang di tangannya dan mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerbu cincin hidup dan mati. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Hampir pada saat yang sama, Suke meraung. Dia menatap Ling Feng dengan marah dan berteriak, beraninya kau membuang kecantikanku? Sialan, kau daging mati. Begitu dia selesai berbicara, kakinya membuat langkah aneh, dan seluruh tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Namun, di tengah adegan ini, Suke menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di depan Ling Feng. Dia bahkan mempertahankan postur jatuh ke tanah dan mengepalkan tinjunya pada saat yang bersamaan. Apa-apaan ini? Ling Feng langsung mengutuk karena marah. Kemudian, dengan ledakan keras, seluruh tubuh Ling Feng terbanting ke tanah. Setelah itu, dia menerima tendangan keras dari Suke dan langsung dikirim terbang melintasi Life and Dead Ring. Bang! 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 Suara ritmis dan adegan Ling Feng dipukul bola balik di atas panggung seperti bola membuat semua orang di tempat kejadian merasa tersesat. Mereka menghela napas dalam-dalam, pemandangan yang sangat familiar. Dalam keadaan kesurupan, beberapa orang bahkan melihat Ling Feng terbang melintasi udara. Wajahnya penuh keputusasaan, dan sudut matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia sudah menyerah melawan. Bang! Pada akhirnya, setelah lebih dari setengah jam, Ling Feng akhirnya dikeluarkan dari cincin hidup dan mati oleh Suke lagi. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan tidak sadarkan diri. Hampir pada saat yang sama, Suke juga bergoyang di Life and Dead Ring. Dia langsung jatuh ke tanah dan tertidur. Cepat! Selamatkan gubernur muda kota. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu akhirnya sadar dan berteriak kaget. Sekelompok penjaga dan pelayan rumah gubernur kota segera bergegas dan membantu Ling Feng.
Kepala pelayan tua itu juga mengeluarkan pil berharga dan memasukkannya ke mulut Ling Feng dengan tatapan tertekan. Setelah beberapa saat, Ling Feng terbangun lagi dalam keadaan linglung. Ketika dia melihat bahwa dia telah diselamatkan lagi, dia hampir menangis. "Mengapa F***CK kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu membangunkanku?" Dia meraung. "Aduh!" Hampir pada saat yang sama, suara Suke datang dari Life and Dead Ring lagi. Dia duduk di Life and Dead Ring sekali lagi, meregangkan punggungnya dan mengendurkan ototnya. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Saat berikutnya, dia berdiri dari tanah dan berteriak, "Apa yang terjadi? Mengapa hanya aku yang tersisa? Di mana Ling Feng? Di mana pertarungan yang adil? Cepat, kami menunggumu!" Mendesis. Tiba-tiba, terdengar suara udara dingin yang datang dari penonton. "Orang ini, dia mabuk lagi." Semua orang memandang Ling Feng dengan simpatik. Ling Feng juga tercengang. Tanpa pikir panjang, dia langsung menamparkan kepalanya sendiri. Bang! Dengan suara teredam, Ling Feng menjatuhkan dirinya dan jatuh ke pelukan para penjaga dan pelayan. "Cepat, kirim gubernur muda kota kembali ke rumahnya untuk merawat luka-lukanya." Kepala pelayan tua itu akhirnya cerdas kali ini. Dia membuat keputusan cepat dan segera berteriak. Para penjaga dan pelayan mengangkat Ling Feng keluar dari kerumunan, dan melarikan diri ke arah rumah gubernur kota. Hei, 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 siapa pria yang kepalanya bengkak? Kemana Ling Feng pergi? Apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Pada saat ini, Suke berdiri di atas panggung dan berteriak. Para penonton di bawah panggung terdiam. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum pahit. "Adik, berhentilah mencarinya. Kamu telah mengalahkannya 2 kali berturut-turut." Saat ini, Qin Susu tidak tahan lagi dan mengirim pesan ke Suke. Suke tertegun. "Aku mengalahkannya 2 kali? Itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak mengingatnya?" Ding! Setelah pengujian, host kehilangan 2 memori karena pengaruh alkohol. "Apakah Anda ingin mengembalikannya?" Sistem diminta. "Sial, aku pingsan 2 kali?" Suke segera bereaksi. "Cepat, pulihkan agar aku bisa melihatnya." Suara mendesing. Sistem mengaktifkan fungsi pemulihan otomatis untuk memulihkan memori Suke yang hilang. Suke menyipitkan matanya dan mengingat semua yang baru saja terjadi. Seketika, dia sangat gembira. Ternyata sangat menyenangkan bertingkah seperti pemabuk. Intinya adalah Drunken Immortal Fist sangat menarik. Kekuatannya tidak sederhana. Jika tubuhnya lebih kuat, dia takut ketika dia menggunakannya lagi, kekuatannya akan sebanding dengan artefak surgawi. Anak muda, cepat turun." Pada saat ini, sebuah suara lama datang. Suke berbalik dan melihat seorang lelaki tua yang baik hati berjubah putih berdiri di samping Qin Susu, yang melambai padanya. "Apakah kamu memanggilku?" Suke tertegun. Kemudian, dia melompat turun dari Life and Dead Ring dan menatap lelaki tua itu dengan curiga. Benar, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Teman mudaku, dari mana asalmu? Apakah kamu memiliki penatua di keluargamu? Apakah kamu sudah bertunangan?" Pria tua berjubah putih itu menyapa Suke dengan hangat dan mengajukan 3 pertanyaan dalam satu nafas. "Apa?" Suke melebarkan matanya dan melirik lelaki tua berjubah putih itu. Kemudian dia memandang Qin Susu dan bertanya, "Apakah ini ayahmu?" Apa yang kamu lihat? Apa aku sudah setua itu? Ini kakek ketiga aku," kata Qin Susu dengan marah. "Kakek ketiga?" Mendengar itu, Suke menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan heran. Tahap kultivasi orang tua ini tak terduga dan momentumnya sangat kuat. Sekilas, dia tampak berada di tahap menengah dari tahap surgawi bumi. Namun nyatanya, tahap kultivasinya jauh lebih tinggi daripada tahap surgawi bumi. Sulit untuk melihat kekuatan aslinya. Sosok yang begitu kuat adalah kakek ketiga Qin Susu. Rupanya, keluarga Qin Susu sangat kuat. "Saya Qin Sanli, teman muda saya, pernahkah Anda mendengar tentang saya?" Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih berkata dengan ramah sambil menatap Suke sambil tersenyum. "Menangkap 3 pil? Wow, lelaki tua ini luar biasa. Dia menangkap 3 pil sekaligus. Dia sama sekali tidak sederhana. Dia luar biasa," kata Suke dengan heran.
Teman mudaku, kamu terlalu sopan. Qin Sanli tidak mengerti apa maksud Suke. Dia hanya menganggapnya sebagai pujian. Jarang melihat kultivator yang ramah dan kuat seperti Senior Qin. Saya Bai Zantang dari fraksi surga yang meledak. Saya tidak memiliki penatua di keluarga saya, tetapi saya memiliki seorang adik perempuan, dan, tunggu sebentar menit, biarkan saya menghitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya punya 8 istri yang belum menikah. Suke mengatakan yang sebenarnya. Di satu sisi, menurutnya lelaki tua ini cukup baik. Dia ramah dan tidak memiliki arogansi pembangkit tenaga listrik lainnya. Di sisi lain, dia ingin mencoba mencari tahu keberadaan Danau Giok atau Jiang Hongyan dari Qin Susu dan lelaki tua ini. 8 istri, adik laki-laki, aku tidak tahu kamu begitu romantis. Qin Susu terkejut dan kemudian berkata dengan senyum penuh arti. Hei, Susu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Hei, Susu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dulu, aku punya puluhan pasangan di sisiku. Itu sama sekali tidak romantis. Selain itu, Bai Yunfei mengatakan bahwa dia belum menikah. Kamu masih punya kesempatan. Hei, lepaskan. Sakit, aku tidak akan bicara lagi. Lepaskan janggutku. Sebelum Qin Sanli bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Susu meraih sehelai janggut panjangnya di bawah dagunya. Qin Susu sangat cemas sehingga dia melompat-lompat. Kali ini aku akan mencabut beberapa helai janggutmu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan mencabut semua janggutmu. Qin Susu berkata dengan marah dan mengendurkan tangannya. Ayo, janggutku. Qin Sanli menggosok dagunya dengan ekspresi tertekan. Setelah menggosoknya beberapa kali, dia memandang Suke dan berkata dengan agak malu, cucu perempuanku benar-benar tidak masuk akal. Maaf membuatmu tertawa. Faktanya, dia biasanya tidak seperti ini. Bukankah biasanya dia seperti ini? Suke langsung terhibur. Biasanya, gadis ini lebih buruk lagi kan? Namun, dia tidak menjawab kata-kata Qin Sanli. Sebaliknya, dia langsung bertanya sambil tersenyum, orang tua, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan denganku? Haha, saya melihat bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa dan menjadi terkenal setelah pertempuran. Saya ingin mengundang Anda untuk minum teh. Apakah Anda ingin memberi saya kehormatan? Qin Sanli tertawa dan menatap Suke. Minum teh? Oke, ayo pergi. Suke ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Awalnya, dia ingin pergi ke rumah gubernur kota untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, jarang baginya untuk bertemu dengan sosok yang begitu kuat. Dia harus memberinya kehormatan untuk minum teh dan menanyakan tentang berita itu. Melihat Suke telah setuju, Qin Sanli segera mengerutkan kening dan meminta Suke pergi ke kedai teh di depan. Susu, aku baru ingat ketika kamu baru saja keluar, kakek keduamu sepertinya ingin berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Ketika mereka tiba di pintu kedai teh, Qin Sanli menemukan alasan lemah untuk mengirim Qin Susu pergi. Qin Susu secara alami menebak apa yang ingin dilakukan Qin Sanli, tapi dia terlalu malas untuk mengeksposnya. Sebaliknya, dia langsung menatap Suke dan mengirimkan pesan suara kepadanya, saudaraku, tidak peduli apa yang dikatakan orang tua ini nanti, jangan setuju. Kalau tidak, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Oh, sial. Mendengar itu, Suke langsung tidak senang. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah Anda ingin mempermainkan saya sampai mati? Jika Anda punya nyali, beritahu saya dengan jelas bagaimana Anda ingin mempermainkan saya. Meneteskan lilin atau mencambuk? Ayo pergi. Pada akhirnya, Qin Susu memberi Suke tatapan peringatan dan dengan santai mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia langsung berbalik dan pergi. Qin Sanli memandang Suke sambil tersenyum dan berkata, teman mudaku, cucu perempuanku seperti ini. Jangan pedulikan dia. Dia pasti baru saja mengatakan sesuatu padamu. Abaikan saja. Ayo pergi. Setelah itu, Qin Sanli dengan hangat mengundang Suke ke kedai teh. Segera, mereka duduk di ruang sayap kecil. Setelah pelayan menyajikan teh dan meninggalkan ruangan, Qin Sanli tidak sabar untuk bertanya, teman mudaku, apa pendapatmu tentang susuku? Pak Tua, ini agak terlalu langsung. Sebaiknya aku menjawabmu dengan bijaksana. Tidak terlalu bagus. Suke memutar matanya dan berkata,
Kemudian dia mengambil cangkir teh dan minum terlebih dahulu. Qin Sanli tercengang dan sedikit terdiam. Jelas, dia tidak menyangka Suke akan memberikan jawaban seperti itu. Jawaban yang bijaksana, tidak terlalu bagus. Jika dia tidak bijaksana, bukankah akan lebih buruk? Teman mudaku, kamu tidak bisa menilai seseorang dari permukaan. Nyatanya, cucu perempuanku sangat baik sifatnya. Qin Sanli buru-buru menjelaskan. Tidak menilai seseorang dari permukaan? Itu bahkan lebih buruk. Suke menggelengkan kepalanya. Orang tua, jangan bertele-tele. Katakan langsung padaku, apakah kamu ingin aku menikahi cucumu? Qin Sanli tiba-tiba tertegun lagi. Dia masih tidak menyangka Suke begitu lugas, tapi ini memang tujuannya. Setelah hening sejenak, Qin Sanli juga mengangguk dengan sangat sederhana. Karena kamu ingin langsung ke intinya, aku akan jujur. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat bakat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi aku belum pernah melihat yang muda pria berbakat sepertimu. Selain itu, menurut selera susu, karena dia bisa begitu dekat denganmu, itu berarti kamu adalah anak yang baik dalam segala aspek, jadi menurutku kamu adalah kandidat yang baik. Karakter yang baik dalam segala aspek? Ketika Suke mendengar ini, dia segera mengangguk setuju. Orang tua, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki selera yang baik pada orang. Namun, saya khawatir saya tidak dapat menerima kebaikan Anda. Oh, teman mudaku, masalah apa yang kamu temui? Sebaiknya kamu memberitahuku. Aku juga memiliki kekuatan di alam surgawi Zengyuan. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya? Qin Sanli segera bertanya. Aduh, itu tidak bisa dipecahkan. Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku telah dipisahkan dari 8 tunanganku dan seekor anak anjing yang cantik dan penurut. Sebelum aku menemukan mereka, aku benar-benar sedang tidak ingin memikirkan hal-hal lain. Berbicara tentang ini, ada sentuhan kesedihan dan kerinduan di mata Suke. Kesedihan itu palsu, tapi kerinduan itu nyata. Ketika Qin Sanli melihat ekspresi Suke, dia segera menjadi serius dan berkata dengan serius, teman mudaku, jangan khawatir. Di mana kamu berpisah? Aku punya teman di seluruh dunia, mungkin mereka bisa membantu. Aduh, aku tidak tahu. Suke menghela nafas lagi dan berkata, saya hanya tahu bahwa istri saya cenderung pergi ke sekte yang disebut Danau Giok. Sayang sekali setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa tidak ada sekte yang disebut Danau Giok di alam surgawi Zengyuan. Jadi saya harus menemukan cara untuk menemukannya di 4 alam surgawi lainnya, dan kemungkinan besar saya harus pergi ke benua surga. Danau Giok. Qin Sanli tercengang dan mengerutkan kening, teman mudaku, apakah kamu yakin istrimu pergi ke Danau Giok? Orang tua, apakah kamu tahu Jade Lake? Suke terkejut dan kemudian sangat terkejut. Dia tidak memiliki banyak harapan, tapi sekarang dari nada suara Qin Sanli, sepertinya dia mengenal Jade Lake. Ya, Danau Giok adalah salah satu dari 10 sekte kuno utama. Bagaimana saya tidak tahu? Tapi, Qin Sanli berkata dengan senyum masam dan menatap Suke, teman muda saya, Danau Giok ada di benua surga. Saya khawatir tidak mungkin bagi Anda untuk menemukannya.